Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Syarifah Sri Hidayah Solin, mahasiswati semester 6 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, NIM 12021120012. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan tes bahasa. Dalam proses pengajaran, tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu standar kompetensi yang telah dipelajari oleh siswa di setiap pembelajaran. Hal tersebut senada dengan pendapat ahli yang mengatakan bahwa tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Jadi, tes bahasa dan pengajaran bahasa Arab merupakan dua kegiatan yang berhubungan dan erat. Yang pertama merupakan bagian dari yang kedua. Tes bahasa dirancang dan dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan keefektifan pengajaran bahasa yang dilakukan. Maka dari itu, saya sangat ingin mengangkat pembahasan tentang pendekatan tes bahasa. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu tes bahasa. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa, yaitu seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian, kita akan membahas apa saja pendekatan tes bahasa. Jadi, pendekatan tes bahasa ini terdapat 5 pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, pendekatan diskret, pendekatan integratif, pendekatan pragmatik, dan pendekatan komunikatif. Oke, yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional ini merupakan istilah yang dipergunakan untuk mengacu pada penyelenggaraan, seperti baca, perencanaan, dan pelaksanaan. Jadi tes bahasa yang cenderung mengadopsi prinsip bahwa tes bahasa dititik beratkan pada tes tata bahasa dan terjemahan. Jadi contoh soalnya itu hanya seorang guru membacakan kitab kepada muridnya. Kemudian murid mendengarkan dan memahami apa yang dibaca oleh guru. Yang kedua, ada pendekatan diskret. Pendekatan diskret merupakan suatu pendekatan yang mengukur kemampuan berbahasa secara terpisah, seperti berbicara, menyimak, membaca, atau menulis. Kemudian contoh soalnya ini dari dasar kosakata, yaitu seperti sebutkan arti dari kata al-madrasah. Jadi seorang siswa akan menjawab dari pilihan berganda tersebut. Ada juga yang tentang menyimak. Misalnya seorang guru nanti akan mengatakan sebutkan kosakata dari huruf ain. Terdapat beberapa pilihan, di antaranya ada alim, alim, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pendekatan integratif, yaitu tes integratif, yaitu mengukur tingkat penguasaan terhadap gabungan dari 2 atau lebih unsur bahasa, seperti gedung itu besar, gedung itu kecil, gubuk itu besar, gubuk itu kecil. Kemudian yang keempat ada pendekatan pragmatik, yaitu pendekatan yang biasanya ditandai dengan adanya tugas memahami wacana melalui unsur-unsur kebahasaan yang digunakan secara wajar, termasuk adanya berbagai kendala di dalamnya. Contoh soalnya yaitu buatlah kalimat bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof. Dan pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan komunikatif, yaitu kemampuan komunikasi berkaitan dengan penguasaan terhadap 3 komponen utama, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan strategis, dan mekanisme psikofisiologi. Jadi contohnya itu seperti berbicara bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu dan shorof dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.